berkaitan di mata kuliah mesin ya, perawatan mesin dan fisika 2. Kali ini kita akan bahas tentang ekstraksi. Jadi ini adalah salah satu alat ya, bukan alat sebenarnya, proses yang berkaitan dengan pengambilan suatu zat dari zat lain seperti itu. Ekstraksi itu ada dua. Pertama ada ekstraksi jenisnya itu dari padat cair, artinya itu zat itu diambil dari zat cair diambil dari zat padatnya. Kemudian ada juga yang cair-cair, artinya adalah kita akan memisahkan antara dua cairan ya, yang memiliki fase yang sama, yaitu cair tersebut seperti itu. Nah, kita lihat pertama tahap untuk proses ekstraksi itu pertama adalah mencampur bahan ekstraksi dengan pelarut dan membiarkannya saling berkontak. Pelarut itu merupakan larutan yang digunakan untuk mengekstrak itu, untuk mengambil zat yang ada di suatu bahan tersebut seperti itu. Sedangkan bedanya nanti ada larutan itu berbeda ya dengan pelarut, nanti bisa dilihat. Kemudian tahapnya kemudian memisahkan larutan ekstrak dari rafinat, kemudian kebanyakan dengan cara penjernihan atau filtrasi. Nah, jadi setelah diambil menggunakan pelarut, eh, suatu senyawa tersebut, kemudian campuran pelarut dan larutan yang kita sudah dapatkan itu dinamakan dengan rafinat. Kemudian itu akan dipisahkan dengan cara penjernihan atau menggunakan filtrasi seperti itu. Ya, kemudian tahap selanjutnya itu mengisolasi ekstrak dari larutan ekstrak dan mendapatkan kembali pelarut. Umumnya dilakukan dengan menguapkan pelarut. Jadi tentu ya, setelah kita dapatkan refinat tadi ya, kemudian kita akan pisahkan dengan larutan dan pelarutnya. Kemudian nanti pelarut akan digunakan kembali karena contohnya biasanya pelarut itu biasanya mahal. Contohnya misalkan heksana, kemudian dan lain sebagainya ya. Tapi kebanyakan kalau misalkan di pangan itu biasa menggunakan H2O atau Aquades seperti itu. Nanti supaya tidak supaya tidak membengkak ini ya, biaya, maka pelarut itu nanti akan recycle untuk mengekstrak kembali seperti itu. Dalam hal tertentu, larutan ekstrak dapat langsung diolah lebih lanjut atau diolah setelah pemekatan seperti itu. Nah, bisa digunakan langsung atau bisa juga diisolasi dulu gitu, atau ditampung terlebih dahulu seperti itu pelarutnya. Kriteria pelarut itu pertama selektivitasnya, atau yaitu pelarut hanya boleh melarutkan ekstrak yang diinginkan. Jadi selektivitas itu artinya setiap pelarut itu harus memiliki karakter sendiri. Contohnya misalkan pelarut A khusus untuk mengekstrak bahan A gitu ya, atau pelarutan A gitu. Jadi tidak boleh misalkan nanti kita menggunakan pelarut A ternyata yang ke ekstrak juga B seperti itu. Jadi harus spesifik gitu, harus selektif seperti itu. Kemudian kelarutan, untuk kelarutannya pelarut sedapat mungkin memiliki kemampuan ekstrak yang besar tentu ya. Jadi kelarutannya harus besar terhadap larutan tersebut gitu. Jadi ketika sudah dilakukan ekstraksi, maka pelarut itu harus harus memiliki kelarutan yang sangat besar sehingga nanti bisa mengikat larutan yang akan diekstrak tersebut seperti itu. Selanjutnya kebutuhan tidak saling bercampur. Jadi tentu ya, jadi tidak saling bercampur seperti itu. Selanjutnya ada kerapatan. Di sini ada kriterianya, pelarut itu kerapatannya harus bagus ya. Kerapatannya harus tepat gitu, sesuai dengan kriteria yang diinginkan seperti itu. Kemudian reaktivitasnya, pelarut tidak boleh menyebabkan perubahan sel kimia pada komponen-komponen bahan ekstraksi tentu ya. Misalkan kita ingin mengekstrak vitamin C misalkan dari sebuah bahan, contohnya misalkan dari buah jeruk gitu, kita mengekstrak. Nah, pelarut tersebut tidak boleh ketika sudah mengekstrak atau mengambil larutan vitamin C dari buah tadi ya, buah orange tadi, tidak boleh pelarut itu tidak boleh merubah susunan kimianya, karena ketika dia sudah berubah susunan kimianya artinya tidak lagi larutan yang kita inginkan yang kita dapatkan gitu, tapi sudah berubah lagi gitu. Itu akan merugikan seperti itu. Kriteria yang lain antara lain harus murah gitu ya tentu. Jadi biasanya untuk ekstrak itu pelarutnya itu biasanya ada berbagai macam ya. Nah, tapi diambil yang paling murah, dipilih nanti biasanya ada yang paling murah itu, nah itu yang diambil biasanya seperti itu. Jadi tentu untuk ini ya menekan biaya.
Selanjutnya tersedia dalam jumlah besar, tentu ya harus tersedia dalam jumlah besar karena kebiasaan untuk mengekstrak sebuah suatu senyawa itu membutuhkan ekstraksi yang banyak gitu. Kadang tidak bisa, kadang bahkan pelarutan itu harus bahkan kalau menggunakan soft slide itu hampir 12 kali seperti itu baru dia terekstrak secara bagus gitu. Tidak beracun gitu, juga tidak beracun karena itu berbahaya untuk yang mengekstrak seperti itu ya. Dan tidak dapat terbakar. Kalau terbakar berbahaya karena biasanya untuk mengekstrak itu biasa kita ada bantuan panas. Kalau misalkan dia cepat terbakar, contohnya bensin, otomatis akan berbahaya, pasti akan meledak seperti itu. Kemudian tidak eksplosif, bisa bercampur dengan udara. Nah, juga tidak cepat meledak ya ketika campur dengan udara, berbahaya. Tidak korosif juga, tidak menimbulkan korosif terhadap logam gitu ya. Selanjutnya tidak menyebabkan terbentuknya emulsi. Emulsi itu seperti gumpalan ya. Misalnya ketika kita melarutkan sebuah senyawa, nah dia tidak akan terjadi gumpalan. Kalau terjadi gumpalan susah lagi untuk memisahkannya lagi itu akan susah gitu ya. Terakhir memiliki viskositas yang rendah. Jadi harus yang viskositas yang rendah. Kalau kental susah ya. Misalkan kalau misalkan kita gunakan oli misalkan untuk mengekstrak tentu akan susah sekali. Kita tidak akan mungkin mendapatkan ekstrak itu akan sangat susah gitu ya. Sedikit kita dapat gitu. Jadi viskositasnya harus rendah. Artinya dia harus cair ya. Cairnya bagus gitu. Ya, selanjutnya stabil secara kimia dan termis tentu ya tadi stabil secara kimia jadi tidak ketika dia dicampur dengan ketika kita digunakan untuk mengekstrak sebenarnya secara kimianya tidak susunan kimia tidak berganti gitu kalau berganti susah lagi gitu ya. Ekstraktor itu ada dua secara garis besar. Pertama ekstraktor padat cair. Ekstraktor padat cair terdiri dari beberapa ekstraktor padat cair ya, tak kontinu jadi dia batch ya. Eh, Bedanya itu nanti kita lihat. Kemudian ekstraktor padat cair yang kontinu ada yang berkelanjutan. Yang kedua ada ekstraktor cair-cair tadi saya sudah jelaskan. Itu juga ada jenisnya. Pertama ekstraktor cair tak kontinu juga. Kemudian ada ekstraktor cair-cair yang kontinu atau berkelanjutan seperti itu. Terus menerus ya. Pertama kita akan lihat ekstraktor padat cair dulu. Ini biasa digunakan untuk melarutkan zat yang dapat larut dari campurannya dengan zat padat yang tidak dapat larut. Jadi tentu ya padat cair itu satunya padat satunya cair gitu. Jadi yang eh, apa namanya yang kita akan ambil itu zat cairnya. Jadi di dalam zat padat tersebut terdapat larutan larutan ya atau zat cair yang merupakan larutan yang kita inginkan yang akan kita ambil atau ekstrak seperti itu. Itu namanya padat cair. Tapi beda sama cair-cair tadi ya. Kalau cair-cair itu dia memang bahan yang akan diekstrak itu bentuknya cair-cair seperti itu ya. Cair-cair jadi nanti akan kita pisahkan seperti itu. Yang ada di laboratorium ini adalah ekstraktor Soxhlet namanya ya. Jadi kalau di laboratorium seperti ini, pertama kalau kita lihat di sini jadi rangkaiannya itu ada seperti ini. Sebenarnya ini ada tiga rangkaian ya, tiga rangkaian besar gitu ya untuk ini. Pertama yang nomor nomor satu itu adalah pendinginnya ada kondensor ya. Ini untuk jadi berfungsi sebagai pendingin dan juga untuk mempercepat proses pengembunan. Yang kedua itu adalah timbal, ini berfungsi sebagai wadah untuk sampel yang ingin diambil zatnya. Jadi nanti misalkan kemiri gitu ya, potongan-potongan kemiri itu kita akan taruh di bagian dua ini yang akan kita ekstrak nanti untuk ngambil apa namanya minyak kemirinya seperti itu. Kemudian ada pipa F, nomor tiga ini pipa F. Ini berfungsi sebagai jalannya uap. Ya, nanti jadi kan pelarutnya itu biasa ada nomor 5 ini. Nah, kemudian nanti akan dipanaskan sehingga dia akan menguap melewati gelas F ini yang gelas ketiga ini ya. Gelas ketiga ini sehingga nanti dia akan Dia akan mengembun, dia akan naik ke atas untuk didinginkan, kemudian dia akan mengembun dan memenuhi bagian nomor 2 ini gitu. Bagian nomor 2 sehingga nanti dia akan kontak dengan di sini bahan ekstraksinya gitu atau contohnya tadi misalkan ada kemiri, potongan kemiri, nanti dia akan membasahi kemiri, kemudian dia akan mengambil minyak katsirinya, kemudian dia akan turun ke bawah lagi seperti itu ya. Selanjutnya ada sifon, nomor 4 ini ada sifon namanya. Ini berfungsi sebagai perhitung siklus. Bila pada sifon larutannya penuh kemudian jatuh ke labu alas bulat, maka hal ini dinamakan satu siklus. Contohnya seperti ini, misalkan
kalau kita lihat di sini apa namanya? Di sini yang oranye ini yang di bagian nomor 2 perhatikan dia nanti ketika misalkan uap cairan apa namanya? Bukan uap ya, cairan cairan pelarut yang dari nomor 5 ini ketika dia naik ke apa? Pendingin atau bukan pendingin kondensor ini kemudian yang akan didinginkan sehingga nanti akan mengembun kemudian jatuh ke bagian nomor 2 dan kemudian dia nanti lama-kelamaan akan penuh, dia akan naik ke atas sehingga nanti yang apa cairannya, cairan ekstraknya itu nanti akan mencapai ke apa akan melewati pipa kan nomor 4 ini ya, sifon ini. Kemudian dia akan jatuh ke bagian ke nomor 5 gitu. Dia akan jatuh lagi ke labunya seperti itu. Dan itu namanya satu siklus. Kemudian terus dia akan apa diekstrak kembali eh, terus kembali kemudian dia akan meningkat lagi dan dia akan jatuh lagi ke nomor 5 ini dan itu namanya satu siklus seperti itu ya. Nomor 5 sendiri itu labu alas bulat, ini berfungsi sebagai wadah bagi sampel dan pelarutnya. Jadi tentu ya, berfungsi sebagai wadah bagi sampel dan pelarut. Jadi nanti dia akan bercampur karena kan pelarut dan larutannya nanti akan apa ekstrak ya. Kalau namanya larutan itu ekstraknya gitu. Hasil ekstraksi itu namanya ekstrak. Itu nanti cairannya akan bercampur nomor 5 ini seperti itu ya. Kemudian nanti setelah itu baru akan dipisahkan seperti itu. Kemudian ada nomor 6 itu namanya hot plate, ini pemanas sendiri seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat ekstraktor padat cair untuk tidak kontinu itu sesuai untuk bahan padat yang tidak terlalu halus. Jadi yang tidak kontinu ini biasanya digunakan untuk bahan-bahan padat yang tidak terlalu halus, yang agak kasar gitu kan. Kemudian ada pemakaian pelarut lebih sedikit dan konsentrasi akhir dari larutan ekstrak lebih tinggi. Lebih sedikit ya ini sorry, kemudian kerugian dari metode ini adalah banyaknya pemakaian energi tentu ya karena kita butuh panas yang besar untuk pada cair ini karena dia tentu ya kalau misalkan kalau cair-cair kan mudah nih karena dia cair-cair tinggal kita pisahkan saja dengan menggunakan destilasi misalkan nanti tapi kalau pada apa yang tidak kontinu nih nanti dia apa yang padat ini kita nanti akan panaskan dengan beberapa lama jadi energi yang dibutuhkan tuh lumayan besar seperti itu. Ini contoh apa ekstraktor yang tidak kontinu ya, jadi batch seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri ini di sini ada pengaduk, jadi ada reaktor tangki gitu. Kemudian dia ada pengaduk, kemudian nanti pelarut dan bahan yang ekstraksinya akan dimasukkan ke dalam ini akan dicampur, kemudian dia akan diaduk sambil dipanaskan seperti itu dan terus menerus ketika dia sudah mencapai apa waktu yang ditentukan baru akan dikeluarkan cairannya ya apa namanya ekstraknya gitu dan baru akan pisahkan gitu. Sedangkan yang nomor 2 ini, yang kanan ini, di sini ada tangki dengan pelarut ayak sebagai ekstraktor. Jadi di sini ada ini ya, di sini dia ada penyaring. Nanti apa namanya bahan ekstraksi dan pelarutnya akan masuk ke sini nanti dikontakkan oleh penyaringan ini. Dia hanya kontak di sini, dia kontak kemudian dia akan keluar gitu seperti itu. Jadi penyaringan ini biasanya sebagai penahan gitu supaya dia kontak dulu baru dia akan keluar seperti itu. Ini untuk continue ya kalau yang kanan ini, kalau yang sebelah kiri ini karena di sini perhatikan di bagian bawah ini untuk pengeluaran ini ada keran berarti dia sebenarnya batch ya. Jadi tidak berkelanjutan gitu. Dia dimasukkan kemudian setelah mencapai dia dikeluarkan seperti itu. Beda dengan yang di kanan ini. Nah, ini biasanya untuk mengontak dia terus-menerus ya. Jadi dia ekstraktornya terus-menerus seperti itu atau continue. Nah, ini juga continue seperti ini. Ini untuk nah kalau yang ini continue tapi dia dilengkapi dengan alat destilasi. Jadi setelah misalkan perhatikan di sebelah kiri ini adalah kolom destilasinya apa kolom ekstraksinya, umpan dan pelarut masuk, kemudian akan dikontakkan di sini, kemudian lanjut ke bawah. Di sini akan disaring ya. Bagian rafinatnya itu akan disaring diambil apa namanya? Bagian yang kerasnya gitu ya akan ditahan di sini kemudian akan apa namanya ekstraknya akan masuk sini karena ekstraknya bercampur dengan pelarut kemudian akan dilakukan destilasi di sini akan dipisahkan antara pelarut dan larutannya kemudian pelarutnya nanti akan di recycle akan dimasukkan kembali ke apa kolomnya gitu ke apa namanya ke reaktornya kemudian nanti bagian larutan ekstraknya akan diambil turun dari bawah destilasi ini seperti itu.